pandemi kemarin ini kalau pembangunan SDM pariwisata itu yang tetap bisa berjalan kan di lembaga pendidikan dan pelatihan ya, walaupun jumlahnya terbatas karena memang terbatas karena kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah ya. Tapi sistem kegiatannya itu masih berjalan baik offline maupun online. Dan kita di industri pada saat pandemi hanya berharap dari bantuan pemerintah daerah maupun pusat waktu itu melalui masyarakat pelatihan ini adalah upaya untuk bagaimana tetap ya menyiapkan SDM ini bisa berkarya sesuai dengan kemajuan perkembangan di industri pariwisata, ditambah dengan wawasan pengetahuan pariwisata dan keterampilan pariwisata yang harus dimiliki. Nah, sehingga kalau kolaborasi dunia pendidikan atau akademis dengan industri pariwisata ini kan sudah berjalan dari sejak lama dengan berbagai dimensi juga ya. Kalau dari segi pentahelik memang ada unsur akademis dan juga unsur bisnis, ditambah juga kalau kami di asosiasi juga ada komunitas ya sebagai bagian daripada asosiasi sebagai bagian daripada komunitas. Nah, ini kan harus bersinergi memang. Nah, di masa transisi ini maka kolaborasi antara dunia pendidikan, kepariwisataan, dunia pelatihan kepariwisataan dengan industri pariwisata tidak lagi fokus pada hal-hal yang sifatnya administratif atau sesuatu yang mohon izin ya mudah-mudahan bisa diterima statement saya ini, tidak hanya untuk kebutuhan dokumentasi kelembagaan ya, misalnya apa MOU seremonial, kemudian akreditasi kurikulum review dan seterusnya. Tidak. Pembangunan SDM ini berkelanjutan baik di industri maupun di akademis, sehingga kerjasama itu pun harus sesuatu yang terintegrasi, berkelanjutan dan berkaitan satu sama lain. Ya, cobalah misalnya suatu lembaga itu bekerja sama untuk menciptakan suatu program untuk 3 tahun ke depan seperti apa. Sehingga saya selalu menggunakan sub-breakdown mekanisme ya, mekanisme untuk sub-breakdown itu bulan ini pencapaiannya seperti apa, semester ini seperti apa, kemudian tahun ini seperti apa, tahun kedua seperti apa. Nah, target tahun kedua itu diprediksi tercapai berapa persen ya. Nah, sehingga pandemi kemarin ini juga rekan-rekan kami di industri banyak melakukan shifting ke wirausaha kecil sekalipun ya, small enterprise atau micro enterprise bahkan. Ini perlu ditanamkan juga, disiapkan SDM kita di dunia pendidikan ini, pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya fokus untuk menjadi pekerja, walaupun kami sebagai user butuh tenaga kerja, tetapi alangkah bagusnya mereka juga dibekali dengan entrepreneurship. Ya, tourism entrepreneurship ini kan tidak harus besar seperti halnya bisnis-bisnis konvensional, bisa dari rumah, bisa dari co-working space, bisa dari mana saja. Nah, ini kita butuh kolaborasi yang lebih konkret. Jadi bagaimana kita mengawal proses pelatihan pendidikan di dunia pendidikan dan dunia pelatihan ini benar-benar relevan ya, tidak hanya link and match tapi super link by match ya. Jadi jangan dipaksakan untuk dipastikan harus sama ya. Kita harus perhatikan misalnya kampus di Papua ya, misalnya ada training center di Papua. Apa yang menjadi kebutuhan dunia industri pariwisata di sana untuk jangka pendek setahun 2 tahun karena lulusan kita harus diserap ke sana, itu harus menjadi prioritas. Jadi saya tidak berbicara kearifan lokalnya, tapi saya bicara business pattern yang ada di suatu destinasi karena area terdekat penyerapan tenaga kerja itu di sana. Demikian pula halnya industri pariwisata yang ada di Papua misalnya. Industri pariwisatanya juga harus mendekatkan diri dengan dunia pendidikan dan dunia pelatihan. Jangan sampai ketika kita menginterview alumni ataupun lulusan, kita tidak accept, kita tidak tidak bisa meluluskan menjadi karyawan kita. Karena apa? Karena kita anggap tidak sesuai dengan standar kita. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi dan bisa disadari, ayo kita balik cara berpikir kita. Kita kembali ke awal, kita libatkan diri kita. Ya, memang itu butuh waktu, tenaga, pemikiran, ya, konsistensi dan komitmen. Nah, yang paling penting sekarang kan bikin kesepakatan antar
kedua aspek ini atau sektor ini, baik industri maupun akademis, ya mulai dari close networking dulu dengan networking yang terdekat, bikin komitmen, kemudian bagaimana untuk bisa saling menguntungkan, ya. Jadi itu saya kira bisa menjadi suatu bentuk kolaborasi yang mampu merespon kondisi masa transisi menuju paradigma baru kepariwisataan ini. Ini menarik ya. Tadi kebetulan juga saya konsentrasinya di strategi kita untuk short term itu dari pembangunan SDM. Ini menarik karena apa? Pertama, ini kebutuhan manajemen di perusahaan. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat sebagai karyawan di industri pariwisata, ya, yaitu pembangunan SDM pariwisataan ini. Kalau kita lihat, kalau pemerintah dari awal pandemi itu terus melakukan pembangunan SDM, ya, artinya apa? Pembangunan SDM kita ini ada, ya, sering dilakukan, ya. Hanya saja kalau kita bicara micro size di unit usaha, karena bagian daripada strategi kita dalam mengelola perusahaan di berbagai sektor, ya, apalagi kita di pariwisata, di industri pelayanan atau hospitality industry, kita sudah menempatkan karyawan itu sebagai aset. Jadi talent is a new investment, begitu saya menulisnya dalam suatu artikel, ya. Jadi kalau dulu kita investasinya adalah beli mobil, kemudian investasinya adalah beli mesin kolam, kemudian investasinya adalah beli lahan untuk hotel baru. Nah, di masa transisi sekarang, di era paradigma baru kepariwisataan ini, talent is a new investment. Ini yang perlu kita jadikan suatu komitmen juga dalam tata kelola perusahaan, mempekerjakan manusia, karena saya juga sempat menulis dalam buku saya yang ketiga, ya, Seven Cs Leadership Pyramid, saya menyatakan yang susah dalam mengelola usaha perhotelan itu, mohon maaf karena saya basic saya di perhotelan, adalah managing the people. Ya, karena apa? Karena handling komplain, kemudian problem solving, kemudian marketing, kemudian makeup room, itu adalah daily routine, pekerjaan sehari-hari. Yang kadang-kadang bisa menjadi surprise, itu adalah karyawan itu sendiri. Masalah dari internal ini yang sebenarnya masalah yang agak susah untuk menyelesaikan. Terbalik ya cara berpikir saya, ya? Ya, memang demikian. Karena apa? Karena kita menganggap di dalam ini baik-baik saja. Tapi kalau ini bisa menjadi suatu masalah, ini merupakan proses degradasi yang sangat prinsip menurut saya. Karena apa? Kalau kalimat pepatah itu musuh dalam selimut kan sangat susah, ya, dan bahaya, luar biasa. Ya, jadi kita tidak bisa recovery dengan profesional yang benar-benar ahli saja, tetapi kita butuh essential prinsip bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Baik, saya kembali kepada pembangunan sumber daya manusia. Yang perlu dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana SDM ini bisa mengakses akses yang bisa mendorong untuk meningkatkan skill kompetensi, ya. Karena begini, kalau kita bilang proses belajar, pikiran orang itu adalah kampus, sekolah, kemudian training center, gitu ya, seminar, kemudian pelatihan di hotel, pelatihan yang dilakukan oleh organisasi, dan seterusnya. Oke, fine. Itu adalah sesuatu yang konvensional. Bagaimana kalau misalnya sekarang cari alasan Anda tidak ikut pelatihan apa? Kemudian misalnya jawabannya adalah, pertama, saya sudah pernah ikut pelatihan itu. Yang kedua, saya tidak yakin dengan pelatihnya atau trainer atau pembicaranya, ya, kalau seminar. Dan yang ketiga, jauh Pak tempatnya Pak. Pandemi ini saya nggak punya income, apalagi untuk membayar pelatihan itu. Untuk datang ke sananya saya belum punya uang bensin nih Pak. Nah, itu bisa. Dan yang ketiga, empat apa? Wah, hotel saya baru buka Pak. Saya tidak punya training manager Pak. Saya belum punya tim yang komplit Pak. Jadi saya belum bisa memberikan pelatihan. Dan saya sendiri bukan seorang trainer. Nah, ini menarik, ya.
the difference between of manager, leader, and trainer. Ya, jadi kalau perbedaan manager sama leader kita sudah sering lihat pembahasannya. But a manager belum tentu seorang trainer. Ini harus diintrospeksi diri kita. Ya, jadi seorang manager belum tentu seorang trainer. Karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa yang kita manage ini adalah sesuatu yang rutin, yang sudah kita rencanakan. Ya, tapi ketika kita memberikan pelatihan atau training, maka kita berbicara di sana untuk mensosialisasikan, memberikan pemahaman, mengarahkan atau directions, sampai akhirnya kita menempatkan suatu kontrol model yang diperkenalkan kepada peserta pelatihan untuk konsistensi terhadap apa yang kita latihkan. Nah, bayangkan yang menyiapkan, yang membuat, yang mensosialisasikan, yang menilai, yang memvonis, yang memperbaiki ke depannya adalah satu orang tersebut. Kita harus sadari tidak ada manusia sempurna, ya. Jadi nobody perfect. Yang paling penting itu adalah feedback. Ya, feedbacknya seperti apa dari audiens, dari peserta. Nah, sehingga pembangunan SDM kepariwisataan itu tidak hanya berbicara konten atau materi yang akan dibahas, tetapi juga waktu dan juga profil pelatih atau trainernya. Nah, sehingga SDM pariwisata kita urgent sekali untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan strategis. Yang menariknya adalah dengan kemajuan teknologi digital, rekan-rekan kita di IT, ya, yang kuliah di IT, yang sarjana IT, yang berprofesi sebagai IT, ya, ini terus berkreasi, berinovasi, akhirnya bisa memberikan solusi buat teman-teman, baik itu mahasiswa, karyawan, para manajer, bahkan pemilik usaha, ya, para owner, yaitu dengan membuka platform-platform pelatihan, baik yang synchronized maupun unsynchronized platform, ya. Nah, alasan-alasan tadi, yang pertama mungkin takut, malu, nggak punya uang, nggak punya waktu, nggak punya trainer gitu ya. Pelatihan melalui digital platform, saya contohkan misalnya video ya, saya contohkan video pelatihan. Video pelatihan ini unsynchronized, jadi bisa diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, kemudian mau berapa kali aksesnya boleh gitu loh, ya. Maka hotel-hotel dan tempat usaha perusahaan pariwisata pun juga harus memikirkan sekarang ini bagaimana memanfaatkan teknologi digital dalam hal ini information technology atau IT ini menjadi sebuah platform pelatihan, ya. Dan saya kira sekarang ini sudah saatnya collaboration is the new competitions. Jadi berkolaborasi dengan para profesional di bidang pariwisata ini merupakan akses bagi para pengelola dan pelaku pariwisata untuk mendapatkan akses pelatihan bagi karyawannya. Dan yang paling penting dalam pembangunan SDM itu adalah memiliki suatu training mechanism atau semacam project ya, training project yang berkelanjutan. Jadi setahun ini apa dan berikutnya apa. Nah, itu yang saya bisa berikan sedikit masukan terkait dengan pembangunan kualitas SDM ini, jangka pendek ini, yang dimana kita ketahui pelatihan memang sudah menjadi program rutin di perusahaan ya, tetapi yang sekarang urgent ini pelatihan yang adaptif dengan tren terbarukan di era paradigma baru kepariwisataan. Jadi jangan lupa, talent and passion is the new investment. Investasikanlah diri Anda pada sumber daya manusia yang bertalenta dan memiliki passion. Karena kedepannya kita berbicara tentang cultural behavior, kemudian human culture, ya. Jadi kita tidak bisa bicara lagi fokus pada skill kompetensi yang berbasis kepada attitude, skill dan knowledge-nya, tetapi juga humanity atau human cultural behavior sangat penting sekali, ya. Jadi menarik juga SDM ini kalau kita misalnya bisa prioritaskan sebagai aset utama, karena bagaimanapun juga pelayanan itu berbasis pada sumber daya manusia dalam hal ini. Kemudian tantangan kita di pariwisata adalah pelayanan itu juga harus ada human interaction, sehingga
pemanfaatan teknologi yang semakin maju dan masif dan tidak bisa kita hindari ya. Kita juga tidak bisa munafik terhadap kemajuan teknologi. Kita bisa serap, ya kita bisa manfaatkan sesuai dengan relevansinya dengan pelayanan kita, sehingga konsep high tech, high touch atau kombinasi antara teknologi yang tinggi high tech dengan interaksi manusia yang berkepribadian atau high touch ini merupakan suatu solusi bagi konsep pelayanan ke depannya. Jadi balancing high tech and high touch is the new concept of service. Mungkin itu ya kira-kira.